Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya mau berbagi review lengkap tentang drone SGRC F11 Pro 4K atau kalau di Indonesia kan itu SGRC F11 Pro 4K. Kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir karena beberapa informasi yang saya mau bagi kepada teman-teman, apalagi buat teman-teman yang mau membeli drone ini, yang berencana untuk membeli drone ini. Jadi teman-teman tidak kehilangan beberapa informasi dari drone ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu intro berikut ini. These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. Jadi yang pertama kita mulai dari kecocokan HP untuk drone ini. Ini yang perlu jadi perhatian teman-teman sebelum membeli drone ini adalah perhatikan tipe HP kalian. Karena drone ini hanya support untuk HP yang memiliki Wi-Fi yang 5 GHz. Bagaimana caranya mengecek HP kalian apakah sudah support dengan Wi-Fi 5 GHz atau belum? Yang pertama-tama kalian harus download aplikasinya. Kemudian untuk cara ceknya sendiri, pastikan Wi-Fi-nya aktif, buka aplikasinya dan tekan tombol cek. Kalau umpamanya dia berwarna hijau, artinya HP kalian sudah support untuk Wi-Fi 5 GHz itu. Kalau umpamanya Wi-Fi kalian tidak aktif, maka dia akan terbaca merah. Tapi kalau umpamanya HP kalian memang tidak support, walaupun Wi-Fi-nya aktif dan warna merah, itu artinya HP kalian tidak support Wi-Fi 5 GHz. Itu yang perlu diperhatikan pertama teman-teman. Kemudian yang kedua tentang pembeliannya. Jadi drone ini saya beli dengan harga 3.690 itu dengan 2 baterai. Jadi ada baterai cadangan 1 dan itu saya beli di dalam negeri. Yang perlu teman-teman perhatikan ketika membeli drone adalah apakah ekspedisinya itu bisa mengirim baterai atau bisa memastikan bahwa apakah barang kita itu bisa lolos X-ray atau tidak. Karena pengalaman saya kemarin saya milihnya itu ekspedisi yang JNE Express karena penjualnya mencantumkan JNE Express, jadi saya memilih itu karena pikirku JNE Express itu bisa untuk mengirim drone yang semacam ini. Ternyata barangnya tidak lolos di bandara karena tidak lolos X-ray-nya. Jadi kemudian barang saya dialihkan via laut dan itu lama pengirimannya 9 hari. Sama dengan lama pengiriman kalau kita beli di luar negeri. Sementara untuk di luar negeri sendiri harga sekitar 3.690 dapat 3 baterai dan lama pengirimannya bisa sampai 8 sampai 9 hari juga sudah bisa sampai di Indonesia di alamat teman-teman semua. Oleh karena itu teman-teman, kalau mau membeli drone ini yang di dalam negeri, kalian harus menggunakan ekspedisi Si Cepat Halu. Kenapa? Karena Si Cepat Halu itu sangat minim sekali barangnya yang mengirim baterai-bateraian itu tidak lolos X-ray. Jadi hampir keseluruhan barangnya itu lolos X-ray walaupun barang-barang yang memiliki baterai. Itu yang perlu menjadi perhatian kedua. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke dalam fisiknya. Ketika kita membeli drone ini, kita mendapatkan satu buah drone yang lumayan ramping seperti ini. Jadi ini drone-nya masih terlipat. Kemudian kita buka propellernya. Jadi baling-balingnya ini semua bisa kita lipat. Nah setelah kita buka, jadi penampakannya jadi seperti ini. Jadi lumayan ramping. Oke, kita mulai dulu dari bagian bawahnya ya. Bagian bawah drone ini rata di bawah, kemudian ada karet pijakan yang ada di sini 2. Di sini ada semacam ventilasi udara di bagian sini, kemudian semacam ada optical flow. Tapi sebenarnya itu bukan optical flow, hanya pajangan saja. Ada satu, itu tidak berguna sama sekali. Di bagian atasnya ini ada gimbalnya dan penutup gimbal. Jadi sesaat setelah kita membuka baling-balingnya ini, propellernya ini, kita pastikan untuk langsung membuka ini juga. Karena kalau umpamanya kita tidak langsung buka, bisa menjadi lupa ketika kita mau terbang. Kemudian kaki dari tangkai propellernya ini sendiri ya masing-masing dibekali dengan pijakan yang lumayan kuat. Nah selanjutnya kita pindah ke bagian depannya. Bagian depannya ini ada kaki yang lumayan panjang untuk tangkai propellernya sendiri untuk menopang drone ini. Nah, kemudian di sini ada kamera yang 2 axis gimbal, kemudian dilengkapi juga dengan ACE. Di sini ada tulisan f2,15, kemudian 100 derajat FOV. Saya kurang paham apa itu ya.
Kemudian ada di bawahnya Full HD Wi-Fi Cam. Jadi ini sudah Full HD yang bisa mensupport video sampai 4K ya. Makanya namanya drone SGRC F11 Pro 4K. Kemudian kita pindah ke samping sebelah kanannya drone ini, sebelah kanan dari drone ini, kita lihat di sini cuma ada tempat memory card yang bisa kita insert. Kartu memorinya ini saya dapatkan dari pembelian kemarin, gratis itu yang ukuran 32 GB. Kemudian di sini ada untuk membuka baterainya. Kita pencet masuk untuk bisa membuka baterainya nanti. Oke, kemudian kita ke bagian belakang. Bagian belakang tidak ada yang perlu terlalu diperhatikan karena hanya ada tulisan F11 Drone. Kemudian kita pindah ke bagian sebelah kiri dari drone ini. Di sini ada tempat untuk chargingnya. Kemudian ada juga untuk membuka baterainya. Jadi kiri kanannya ketika kita membuka baterainya kita pencet untuk bisa membuka baterainya. Oke. Selanjutnya kita pindah ke bagian atasnya. Nah, bagian atas dari drone ini adalah baterainya sendiri. Kemudian tadi kita sudah jelaskan bahwa kita harus memencet tombol yang ada di samping kiri kanannya untuk membuka baterainya. Oke. Nah, untuk tombol on off sendiri dari drone ini itu melekat pada baterainya. Jadi kalau kita mau menghidupkan drone-nya, kita harus pencet tombol yang ada di baterainya ini. Nah, di baterainya ini ada 4 lampu indikator untuk ukuran baterainya. Untuk apakah baterainya masih full atau sudah tidak full lagi. Ini ada indikator, jadi lampunya itu warna biru. Oke, jadi ini baterai cadangannya kita contohkan. Jadi kita tekan lama. Kita tekan lama untuk mengetahui apakah baterainya masih ada isinya atau tidak. Di sini baterainya ini lampu indikatornya menyala pada lampu kedua, artinya baterainya sudah tidak full dan perlu di charging lagi. Baterainya sendiri ini 11,1 volt, kemudian 2500 mAh. Tipenya itu lithium ion battery rated voltage 5 voltage. Kemudian kalau kita charging yang di sebelah kirinya ini. Untuk waktu chargingnya itu membutuhkan sekitar 4 sampai 5 jam sampai full terisi dari yang tidak terisi. Selanjutnya kita pindah ke remote controlnya. Remote controlnya ini sendiri juga lumayan simple. Sini kita bisa lihat pegangannya yang ada di bawah, mountingnya yang ada di bawah ini lumayan nyaman dipegang, walaupun tidak ada embel-embel yang bisa membuat yang membawa kenyamanan seperti biasanya kalau karena terbuat dari plastik yang keras, jadi mungkin tapi kalau untuk dipegang lama sepertinya akan terasa tidak nyaman juga. Tapi untuk pemakaian yang cuma sampai 2 baterai, yaitu sampai 50 menitan, ini tidak terasa. Jadi masih tetap nyaman dipakai, tetap nyaman di tangan. Kemudian selanjutnya kita pindah ke fitur-fitur dari remote controlnya ini. Kita dari belakang dulu. Oke. Bagian belakang ada antenanya, tapi ini hanya sebagai pegangan saja, jadi tidak ada gunanya. Hanya sebagai kayak biar remote controlnya ini bisa memiliki tampilan yang lumayan estetik. Sini ada tombol gulirnya. Yang bagian sebelah kanan itu untuk menaikkan atau menurunkan gimbal kameranya. Kemudian bagian sebelah kiri ini untuk menzoom gambar atau video yang kita ambil. Nah, selanjutnya ada tombol video yang ada di sebelah kanan. Ini untuk merekam video. Kemudian di sebelah kiri ada tombol kamera untuk mengambil gambar. Nah, selanjutnya ada tempat HP untuk kita bisa melihat nanti view secara langsung ketika kita sedang menerbangkan drone-nya. Kemudian untuk bagian atasnya, di sini ada beberapa tombol. Yang pertama saya mau jelaskan dulu. Tombol yang ini untuk menentukan mode. Untuk menentukan mode apa yang kita menggunakan. Ada yang mode sport, ada mode normal, kemudian ada mode kamera. Nah, selanjutnya ada tombol stop ini ketika ada emergency atau sesuatu yang tidak kita inginkan dan kita mau matikan drone-nya di saat itu juga. Selanjutnya ada tombol di sebelah sini, tombol berwarna biru di sini di bagian kanan untuk menghidupkan remote controlnya ini sendiri. Kemudian ada tombol di sebelahnya yaitu tombol semacam lambang lokasi, itu untuk return to home-nya. Sementara untuk joysticknya ini, yang joystick sebelah kiri ini berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan drone kita. Menurunkan untuk menaikkan drone-nya. Untuk ke depan itu berfungsi untuk menaikkan drone. Kemudian yang ke belakang untuk
menurunkan drone ke samping kiri dan kanan untuk memutar drone ke arah yang kita mau. Selanjutnya untuk joystick yang ada di sebelah kanan, ini berfungsi untuk memajukan atau memundurkan drone. Ketika joysticknya kita majukan, maka drone akan maju. Kemudian ketika joystick kita mundurkan, maka drone akan mundur. Kemudian ketika joystick kita arahkan ke kiri, maka drone akan ke kiri. Jadi dia akan mengikuti arah sesuai dengan perintah yang kita berikan untuk joysticknya ini. Di sini juga bisa serong atau dia sambil ke depan sambil ke kiri juga, itu bisa dengan menggeser joystick ini ke arah depan, tapi di antara arah depan dan arah kiri gitu. Jadi bisa dengan arah serong ya. Nah, selanjutnya di bagian belakang sini dekat dengan mountingnya itu ada ventilasi udara. Kemudian di sini ada tempat chargingnya juga. Jadi masih menggunakan charging yang sama, yaitu USB micro untuk charging dengan baterainya. Tapi untuk charging remote controlnya ini tidak membutuhkan waktu yang lama seperti untuk charging baterainya ini sendiri. Kemudian di bagian bawah dari remote control ini tidak menunjukkan apa-apa, yang ada hanya keterangan dari remote controlnya ini sendiri. Selanjutnya bagaimana caranya menerbangkan drone ini? Drone ini pertama kita hidupkan dengan memencet tombol yang ada di baterainya. Jadi pastikan baterainya sudah terpasang dengan benar. Kita tekan lama sampai lampu indikatornya menyala. Drone ini berkedip-kedip merah, artinya remote controlnya belum terhubung. Jadi kita hidupkan dulu remote controlnya. Kita tekan. Oke, dan lampu di drone-nya sudah menyala. Ini ada masih berkedip dengan cepat. Nah, untuk mematikan remote controlnya ini sendiri, kalian perlu menekan sebanyak 2 kali. Untuk tekanan pertama kita tekan cepat, kemudian tekanan kedua kita tekan yang agak lama. Oke, seperti ini. Oke. Jadi remote controlnya sudah mati gitu. Nah, kita hidupkan kembali untuk mengetes bagaimana caranya kita memulai untuk mengkoneksikan antara drone ini dengan remote controlnya. Nah, sekarang sudah nyala jadi warna biru. Itu artinya sudah terkoneksi antara remote control dan drone-nya sendiri. Selanjutnya kita buka aplikasinya. Itu namanya aplikasi SGRC Pro. Oke. Jadi kalau drone-nya sudah jadi kita sudah hidupkan drone-nya, kemudian sudah terhubung ke HP juga, sudah nyala Wi-Fi-nya, dan sudah muncul di layar HP yang hasil kamera dari drone ini. Ya, seperti kita bisa lihat di sini. Kalian bisa melihat tangan saya. Kemudian kita mulai dari kalibrasi kompas. Jadi kalibrasi kompasnya itu kita tekan tuasnya menghadap miring miring ke dalam ya, bagian atas kayak begini. Kemudian akan muncul tanda seperti ini. Kita putar sebanyak 2 kali. Seperti ini. Kemudian menghadap ke atas sebanyak 2 kali. Dan setelah selesai kalibrasi kompas, dia akan berubah kembali menjadi warna biru dan warna putih. Oke. Selanjutnya kita kalibrasi gimbalnya, jadi berlawanan dengan arah yang tadi untuk kalibrasi kompas. Jadi kedua tuas kita arahkan miring keluar, menghadap ke atas. Oke. Jadi kameranya sudah kita perhatikan di sini. Kita bisa lihat di sini pinggiran meja yang ada di sini sudah lurus, artinya kalibrasi gimbalnya itu berfungsi dengan baik. Kita lihat kalau kita coba kita miringkan kameranya seperti ini dan kita kalibrasi kameranya lagi. Nah, dia kembali seperti yang tadi. Meja ini sudah kelihatan lurus. Oke. Selanjutnya untuk mulai menerbangkan, kita menekan joysticknya sebelah kiri dan kanan itu menghadap ke dalam tapi agak ke bawah. Nah, seperti ini. Oh ya. Ini yang perlu diperhatikan bahwa ternyata di sini waiting for GPS signal, artinya belum siap untuk diterbangkan. Jadi koneksi GPS ini tidak bisa berguna, tidak bisa berfungsi kalau umpamanya dia dekat dengan sesuatu yang menghalanginya untuk bisa terbang, seperti dinding, kemudian ada pohon, kemudian bangunan tinggi. Kalau terlalu dekat, itu akan membuat drone ini tidak membaca GPS. Oke, karena ini tidak bisa terkoneksi dengan GPS, tapi kalau umpamanya di luar ruangan, di ruang terbuka, dia akan langsung terbaca GPS-nya. Jadi tulisannya akan di situ tertulis ready to fly. Kalau umpamanya seperti ini, ya,
Kan di dalam ruangan, kita tekan tombol return to home-nya, kita tekan lama sampai lampu indikator GPS modenya ini tidak nyala. Dan kita bisa perhatikan di sini lampunya kedipannya itu lumayan halus, itu artinya sudah ready to fly. Tapi karena di dalam ruangan dan drone ini tidak memiliki sensor apapun yang ada di sebelah, yang ada di mana-mana, jadi kita tidak berani terbangkan untuk di dalam ruangan karena dia bisa menabrak barang-barang yang ada di sekitarnya. Oke, karena dia tidak dalam mode GPS. Nah, sementara kalau dalam ruangan ini tidak bisa membaca GPS. Nah, selanjutnya ini hanya saya demokan saja untuk terbangnya, ya. Kita tekan tuasnya menghadap ke dalam tapi agak ke bawah. Nah, sudah siap untuk diterbangkan, tapi kita tidak mau terbangkan dalam ruangan. Nah, untuk mematikannya kembali, kita menekan tuas dengan arah yang sama. Oke, itu dulu demonya. Nanti kalau mau terbang, bisa dilakukan di luar ruangan. Kita perhatikan layar yang ada di aplikasinya itu sendiri. Nah, di bawahnya ada D, itu artinya distance atau jarak. Kemudian ada height, itu untuk berapa ketinggiannya. Kemudian ada kecepatan tingginya. Kemudian ada juga kecepatan jaraknya. Kalau kita tekan di sini, ini untuk menerbangkan. Please unlock and take off. Ya, kalau kita ini masih terkunci sekarang. Jadi kalau kita geser ke sebelah kanan, ini akan mulai terbang drone-nya. Oke. Kemudian ada tombol return to home-nya. Kalau kita geser ke sebelah kanan, artinya kita siap untuk return to home. Nah, kemudian yang ketiga ke bawah itu ada beberapa macam fiturnya. Oke, dan fitur-fitur ini saya sudah pelajari semua dan akan saya jelaskan. Kemudian di sini ada untuk melihat petanya, ya. Jadi kalau kita mau mode kamera yang muncul di layar, atau kita memunculkan peta gitu atau lokasi. Nah, selanjutnya ada indikator baterai di atas, kemudian ada baterai juga, kemudian ada sinyal GPS di sini menandakan bahwa terkoneksi. Kemudian ada di bawahnya itu ada di sini ada sinyal menandakan bahwa dia terkoneksi. Kemudian di bawahnya ada keterangan memory cardnya, dia yang ready itu berapa giga. Kemudian di sebelah kanan ada tombol yang bisa kita tukar-tukar antara tombol kamera dan tombol video, ya. Kemudian ada untuk mulai merekam seperti ini, ya, karena merekam atau memfoto seperti aplikasi kamera yang ada di HP pada umumnya. Kemudian di bawahnya ini ada untuk melihat gambar-gambar atau video yang telah kita ambil dengan menggunakan drone ini. Selanjutnya di sini kalau kita mau merekam layar, kadang-kadang kalau kita mau merekam dengan menggunakan HP, ya, untuk hasil rekaman yang ada di HP, untuk bisa merekam suara juga, video yang sambil bersuara, kita bisa tekan yang ada di bawah. Jadi kalau dia sudah berwarna biru artinya kita sudah bisa merekam videonya, ya. Kita arahkan dulu ke videonya, dan masih putih tidak menjadi biru, maka saat kita merekam itu tidak akan terekam suara yang kita tidak akan merekam suara yang ada di sekitarnya. Oke. Kemudian di sini tombol titik 3 di atas ini ada beberapa opsi, ya. Ada kalau pemain teman-teman baru pemula, kalian perlu untuk mengganti di sini. Ini menandakan bahwa kita pemula di mana dibatasi, ya, di mana flight distance-nya, kemudian flight altitude-nya, kemudian return altitude-nya itu dibatasi semua. Jadi kita tidak perlu ngapa-ngapain di sini. Kita hanya perlu untuk menggeser ke mode beginner, kemudian kita siap untuk belajar menerbangkan drone. Dan jangan khawatir karena ini sudah diatur jaraknya sekitar 30 meter, kemudian tingginya juga 30 meter, dan kalau umpamanya return to home itu tidak terlalu tinggi juga, yaitu cukup di jarak 20 meter di atas. Nah, tapi kalau umpamanya teman-teman merasa bahwa teman-teman sudah mulai familiar dengan drone-nya, teman-teman bisa mulai untuk mengatur sendiri jaraknya, flight distance, ya. Kemudian ada flight altitude-nya itu tingginya, kemudian ada return to home-nya berapa tingginya. Kalau dia mau return to home, ini bisa kita atur di sini sesuai dengan jarak. Jadi jaraknya ini sesuai dengan klaimnya sekitar 1500 meter atau 1,5 km, kemudian tingginya maksimal 120 meter. Oke, kemudian ada tracking. Jadi ini kalau untuk trackingnya ini sendiri saya belum terlalu perhatikan dan ini tidak terlalu signifikan. Di sini keterangannya hanya kayak semacam history, ya, semacam history dari
hasil penerbangan kita. Kemudian di sini juga PTZ adjust, ini saya belum terlalu mengerti ini, dan ini juga tidak perlu kita ngapa-ngapain karena tidak terlalu penting. Yang untuk di sininya ini yang paling penting adalah parameternya, untuk di mana kita di sini mengatur jarak, kemudian tinggi atau tingginya ketika return to home itu kita inginkan berapa meter. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam hasil-hasil percobaan yang telah saya lakukan selama penerbangan ini. Oke, kita sudah masuk dalam aplikasinya dan kita mau tes jarak terbangnya berapa kira-kira. Jadi saya menggunakan HP Samsung M21 untuk menerbangkannya. Kalau yang sering saya lihat itu teman-teman menerbangkan dengan menggunakan HP Realme 5 Pro. Jadi itu bisa sampai 900 meter atau 1 kilo sampai FPV-nya putus-putus. Nah, saya mau mencoba dengan menggunakan HP Samsung ini karena saya pikir juga di sini intervensinya lumayan kurang karena bukan perumahan, tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi juga. Oke, kita mau naikkan dulu karena ketinggiannya lumayan beresiko. Takutnya di depan ada pohon yang lebih tinggi dari yang saya kira. Jadi kita tambah tingginya. Tapi ternyata di ketinggian ini juga agak nge-lag sedikit ya. Jadi kita turunkan sedikit. Dia agak nge-lag di sini. Oke, kita majukan. Sekarang sudah di jarak 500. Oke, masih lancar FPV-nya, lumayan lancar. Dan dia mulai putus-putus di 600-an. FPV-nya 600-an itu sudah putus-putus. Dan dia stagnan di 750. Oke, saya terus majukan ini. Tapi ya karena ini jadi saya mundurkan. Jadi dengan menggunakan Samsung M21 itu jaraknya maksimal untuk bisa dilihat dengan FPV itu pada jarak 700-an. Jadi tidak sampai 900-an. Oke, sekarang ini saya mau coba untuk waktu terbangnya. Jadi ini saya coba di tempat lainnya. Jadi ini betul-betul saya waktu terbangnya mulai dari penerbangan pertama, kemudian sampai betul-betul mau lowbat. Di sini ya sampai 20 menitan lah ya. Karena baterainya lowbat itu mulai di menit ke-18 kalau tidak salah. Menit ke-18an, tapi masih bisa dikendalikan sambil dia return to home sendiri. Jadi ini salah satu kelebihannya karena dia kalau umpamanya baterainya lowbat, dia bisa return to home sendiri. Jadi di menit 25, karena saya biarkan dulu ini dia masih di atas, masih terbang ya. Jadi di menit ke 25-26an itu masih bisa terbang. Tapi
dengan kondisi sudah ada di dekat titik awalnya ya, karena untuk menghindari beberapa hal yang kemungkinan bisa terjadi kalau kita masih terbangkan saja jauh-jauh dari titik terbangnya. Oke, baterainya sudah sampai 10,9 volt. Dan di sini saya terbangkan, saya ambil secara manual, mencoba untuk mendaratkannya di tangan. Oke, kira-kira apa yang terjadi kalau umpamanya dia masih tetap diterbangkan di saat baterainya sudah sangat drop? Dan ternyata drone-nya ini karena dia lumayan bergeser, ya lumayan bergeser sekitar 1-2 meteran. Jadi saya di sini tidak, kan otomatis return to home-nya itu dia di rerumputan, di bebatuan, rerumputan di sini. Tapi karena saya tidak karena saya tetap memundurkannya, akhirnya dia sampai menabrak sendiri. Jadi itu tadi konsekuensinya adalah jangan menerbangkan di tempat yang tertutup karena dia bisa bergeser. Kemudian yang kedua adalah jangan menerbangkan drone ini kalau memang sudah betul-betul merah baterainya. Jadi kalau sudah merah itu harus sudah mendarat, dan kalau punya baterai cadangan silahkan diganti. Kalau tidak punya baterai cadangan ya saat mungkin penerbangannya diakhiri dulu ya. Nanti diterbangkan setelah pengisian baterai selanjutnya. Ini beruntung karena lumayan karena masih di rerumputan ya. Karena kalau sudah di tempat-tempat yang sudah agak kasar, mungkin propellernya ini sudah hancur. Oke, dan sekarang ini kita mau tes orbitnya. Pertama-tama kita letakkan dulu drone-nya berada di atas, tepat pada tempat atau objek yang kita mau orbit, atau istilahnya point of interest. Nah, setelah itu kita klik tombol kamera dan tombol video yang ada di belakang remote controlnya itu secara bersamaan. Kemudian kita mundurkan ke belakang sekitar 2 meter sampai 100 meter. Itu batasnya 2 meter sampai 100 meter. Kemudian kita mulai point of interest-nya atau mengorbit objek tersebut dengan mengklik secara bersamaan lagi tombol kamera dan tombol video yang ada di belakang remote control. Maka dia akan memulai point of interest-nya atau orbit suatu objek yang kita anggap menarik lah ya. Ini bisa digunakan untuk orbit gedung-gedung ya. Dan teman-teman bisa melihat juga salah satu point of interest yang telah saya ambil itu di pantai, dan itu lumayan sinematik ya. Ada linknya di sebelah kiri, silahkan lihat di situ. Mode sportnya. Stop. Sekarang kita coba mode normalnya. Untuk mundur, kira-kira bagaimana? Oke, memang berbeda ya. Kalau kecepatannya sendiri berbeda. Oke. Dan kalau mode normalnya maju gini. Coba kita pindahkan ke mode sport.
Oke, dia tiba-tiba ngebut, tapi tidak terlalu signifikan. Kita normal lagi. Ya, ini perbedaannya ya, perbedaannya normal dengan sport. Ini sport, normal. Ya beda. Oke, kita return to home karena sudah mau lowbat. Return home. Ini kan mode kamera ya. Jadi pastinya pasti lebih sedikit lebih. Oke. Kita coba foto. Kita hentikan dulu videonya. Drone low Kita coba foto. voltage. Sini. Oke, lumayan tenang dia. Kalau untuk mode foto dia lumayan tenang. Mungkin kan emang kurang angin juga ya. Coba ke sini. Salah. Ada orang mau lewat. So kita naikkan sedikit. Kita mau turunkan biar kita bisa ambil foto kayak gini. Coba kita maju. Oh no. Ya. Oh. Saya kira ada orang mau lewat, ternyata dia juga foto motor, mungkin motornya sedang dijual. Turunkan sedikit lagi. Drone low voltage. Sama berfoto kayak gini. Kameranya sedikit ke atas coba ya. Lawan dari sana kan. Oke. Kita mau foto. Gimana hasilnya? Fotonya. Oke, ini fotonya. Ya, sekali lagi kita mau coba. Oke. Apakah dia follow GPS-nya berfungsi dengan baik? Saya menghadap ke drone-nya dan drone-nya juga mundur. Jadi saya menghadap ke drone-nya, di atas drone-nya, sambil saya berjalan ke depan dan drone-nya mundur. Coba kita turunkan. Oke, kita naikkan kameranya sedikit. Saya mau lari, apakah dia follow GPS-nya masih ikut? Oh, saya lari menghadap kameranya, mengharap ininya. Tapi lucu gerakannya di atas karena dia kayak. Oke. Dia betul-betul mengikuti. Kemudian kalau saya kesini, apakah dia ikut? Dia ikut tapi agak lambat. Kemudian saya mau lari ke sana. Kalau dia follow image, kita gambar di sini. Coba. Salah. Coba. Oke. Ini follow image-nya. Dia mengikuti.
Oke, loss kalau dia berpengaruh sama gimbalnya ya. Kalau cuma bergerak sedikit dia akan follow image, tapi kalau untuk menggerakkan gimbalnya kayaknya dia tidak mau. Oke, follow image, kemudian coba gestu foto. Fotonya kan begini ya, apakah dia mendeteksi? Oke, gas foto dia nggak mau. Ini kan kayak mode selfie gitu ya. Coba kita turunkan. Oh, kita turunkan dikit. Kita mau coba ini aplikasi gas foto ini apa ya? Gini ya. Harusnya begini, bukannya? Ini kan jadi nggak tahu ya ini apa gunanya yang gas foto. Coba kalau yang gas record itu maksudnya apa ya? Coba kita turunkan dulu. Apakah dia mendeteksi? Ternyata anginnya kencang ya, lumayan kencang, jadi dia agak gerak. Enggak, dia tidak mau. Kita mau coba yang road goals-nya. Saya lihat di sini. Bagaimana cara gambarnya? Sini. Mana sih cara gambarnya? Ini. Oh ini. Kemudian ke sini. 3 4. Oke, kita coba go. Start. Apa dia akurat? Sana dulu. Kemudian dia putar. Sana, dari putarnya betul-betul directly ya, cepat. Jadi tidak pelan-pelan putarnya. Tuh, dia putar langsung, cek. Tuh. Oke. Habis itu putarnya lagi, pas cepat sekali putarnya nih. And tuh, putarnya cepat sekali. Oke, dia kembali ke titik awalnya. Oke, malah dia udah kembali ke titik awal kayaknya. Oke, complete. Jadi dia tidak kembali ke titik awal, tapi di titik yang sudah kita tentukan ini. Tadi dia berangkat dari yang merah-merah ini, tapi di mana? Dari sini kayaknya. Jadi sesuai dengan titik yang kita tentukan. Oke. Coba road rules-nya tadi, tapi yang ini. Kemudian untuk zoomnya ini apa ya? Zoom. Oh, ini zoom. Kita coba zoomnya ini. Oh, dia bisa zoom yang di sini ya. Zoom yang di aplikasinya ini, karena sekali kalau zoomnya di remote control ini bisa juga, tapi agak ini ya. Oke. Jadi kalau mau zoom itu lebih bagus kayaknya kalau kita zoom yang di layar HP, karena lebih halus gitu, kayak lumayan halus begitu.
Tapi drone ini tidak terlalu bagus untuk mengaplikasikan zoom karena dia gambarnya masih pecah. Jadi teman-teman kalau mau bandingkan istilahnya 4K ya, 4K yang drone biasa seperti ini dengan drone yang 4K-nya drone yang memang bukan drone toys ya, nggak sebanding ya. Jadi ini hanya sebagai kayak embel-embel saja untuk drone-nya 4K. Jadi tidak terlalu jangan terpaku dengan istilah drone-nya sudah 4K gitu loh ya. Setidaknya lebih bagus ya dari yang istilahnya. Jadi untuk standar 4K-nya ini masih di bawah rata-rata. Even kamera HP juga yang tidak 4K mungkin lebih bagus dari HP drone yang 4K. Yang untuk drone yang khususnya untuk drone yang seperti ini ya, yang bukan kayak merek-merek ternama seperti DJI itu ya, kalau dibandingkannya 4K-nya itu pasti beda. Oke, kemudian apalagi yang mau kita coba di sini? Filter. Oh, ternyata dia punya filter. Oke, dia ada filter kartun, ada sketsanya. Ini juga black and white. Jadi memang sudah tersedia banyak, enggak terlalu banyak juga sih. Jadi ya lumayan lah ya. Ada pixel, ada kayak sensor gitu, kabur. Kemudian ini apa ya, emboss, kayak gambar samar-samar gitu. Jadi ini yang black and white, hitam putih. Apalagi kita mau lihat di sini? No. Kita filter Canon dulu ya. Gambar aslinya. Zoomnya. Kemudian ini musiknya. Musiknya apa ya? Click to select music. Please choose music. Gimana ya? Oh, di sini kita mau pilih musik. Jadi kalau kita mau terbang dengan menggunakan musik ya di sini. Jadi banyak close. Apalagi kita pelajari dari sini? Kita mau pelajari apa nih, last angle ya? Last angle. Oh, ini untuk menggantikan roll yang ada di remote controlnya untuk bisa ngambil angle-angle yang turun naik gimbalnya gitu. Ini. Jadi memang untuk gimbalnya sendiri ini tidak terlalu smooth pergerakannya menurut saya ya. Gimbalnya ini tidak terlalu smooth pergerakannya kalau kita turun naikkan. Jadi sekali kita pencet kayak gini, dia kayak langsung satu kali gitu. Coba kita pelan-pelan begini pun turunnya agak patah-patah gitu. Jadi untuk turun naik gimbalnya itu tidak terlalu smooth. Kalau gas fotonya sama gas recordnya tadi itu saya tidak terlalu tahu. Ini VR-nya apa ya? Oh, jadi ini VR-nya. Kalau kita mau ngerekam kayaknya, atau kita mau gunakan HP yang kita pakai VR itu ya. VR yang teman-teman tahu kan, VR yang bisa lihat dengan kayak kacamata gitu. Ini sudah kita coba semua ya. Ini sudah kita coba semua. Jadi apalagi yang kita mau coba? Return to home-nya. Ini yang untuk melihat peta gitu ya. Peta pergerakannya di sini. Oke, apalagi yang kita mau coba di drone ini? Kita return to home aja dulu ya. Return home. Apakah dia masih bergeser seperti yang tadi? Down. Oke, dia tetap bergeser, cuman bergesernya itu
Oke, tetap bergeser. Bergesernya sekitar 1 meter. Oke, kita naikkan kameranya, gimbal kameranya. Dia terlalu menyentuh tanah di bawah. Oke, kita langsung saja untuk kekurangannya. Karena kelebihannya melekat pada fitur-fitur yang ada, untuk drone ini. Kemudian apa kekurangan dari drone ini yang sangat menonjol menurut saya? Yang pertama, kekurangan dari drone ini adalah gimbal kameranya ini tidak bisa halus. Gimbal kameranya ketika gimbal kameranya kita gerakkan ke arah bawah dan kita mau menaikkan atau menurunkan gimbal kameranya ini tidak bisa halus, karena sekali kita memutar dia akan langsung memutar jauh atau naik, memutar jauh turun atau memutar jauh naik. Kekurangan lain dari drone ini adalah baterainya yang masih dari atas. Nah, baterainya masih dari atas, ketika kemungkinan sedang terbang ya, bisa jadi kemungkinan ketika baterainya lepas ya, itu sangat-sangat ditakutkan kalau baterainya lepas. Walaupun itu mungkin jarang terjadi, tapi itu juga menjadi perhatian karena bisa saja terjadi ketika ada halangan di udara yang bisa melepaskan baterai drone-nya. Kekurangan dari drone ini juga adalah belum memiliki sensor sama sekali, jadi kemungkinan untuk bisa menabrak drone barang-barang yang ada di sebelah kiri, kanan, belakang, atas, bawahnya itu bisa saja terjadi. Oke, tapi ini sangat worth it untuk drone yang seharga 3 jutaan ya. Seharga 3 jutaan, karena kalau umpamanya dia sudah lengkap sampai dengan sensor-sensornya, maka dia pasti akan menjadi lebih mahal gitu. Kemudian kekurangan lainnya adalah walaupun dia 4K, tapi tidak akan pernah menyamai 4K yang ada di kamera-kamera yang sudah ternama ya. Jadi 4K-nya ini mungkin kalau 4K yang ada di HP itu mungkin jauh lebih bagus ya. Jadi 4K-nya ini belum terlalu, jadi kesimpulannya adalah 4K ini memang 4K standar untuk drone-drone yang pemula ya, 4K-nya. Oke teman-teman, itu sedikit ulasan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau ditambahkan seputar drone SJRC ini, silahkan komentar di bawah ya. Silahkan komentar di bawah. Jika ada kata-kata yang tidak dimengerti, silahkan juga komentar di bawah. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf, dilupakan ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung ke channel saya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung saya membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.